ya. Heriana Kiriani Lectio, bacaan atau yang dibaca yang digunakan dalam liturgi atau literasi di dalam agama Kristen. Kemudian selanjutnya masih dalam konteks definisi dan makna Al-Quran, ada beberapa kata lain untuk sinonim. Kata yang kedua Al-Furqan, yang ketiga adalah hikmah. Kemudian di sini ya dari buku Taufik dan Amal, rekonstruksi sejarah Al-Quran menjelaskan bahwasanya ketika membahas tentang makna dan definisi Al-Quran, maka kita juga harus membahas tentang surah dan ayat. Kedua kata tersebut kini telah menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran. Surah merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruhnya berjumlah 114. Menurut perhitungan Ustaz Usmani disepakati, sementara ayah ataupun yang bisa kita biasa kenal dengan ayat digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surat dan lebih kecil dari surat. Dan ulama berbeda pendapat dalam jumlah keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ya seperti yang sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya di mata kuliah ulumul Quran juga. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat ulama juga terkait dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Nah, dari sini dari penjabaran tadi ada beberapa definisi dan juga makna, kemudian ada beberapa sinonim yang disebutkan dalam Al-Quran. Beraneka ragamnya turunan akar kata hingga sinonim kata Al-Quran tetap menggambarkan suatu konsep yang padu dan komprehensif tentang karakter kewahyuan Al-Quran. Jadi walaupun berbeda-beda, ada kitab, ada furqan, ada hikmah, itu pada dasarnya itu sama-sama merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang kalamullah ya, kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, nah di pembahasan teori asal-usul ya masih dari buku rekonstruksi sejarah Al-Quran disebutkan juga terkait dengan sumber Al-Quran. Nah, sumber Al-Quran di sini tentunya kita sebagai umat Islam memiliki keyakinan yang sudah final. Tentunya selalu ada banyak orang-orang yang menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Jika di zaman dulu ya dari masa Rasulullah SAW dan dibukukan juga di dalam Al-Quran, direkam juga jejak sejarahnya dalam Al-Quran, Rasulullah disebut sebagai kahin, tukang tenun, syair, penyair atau sahir, tukang sihir, hingga disebut sebagai majnun atau orang gila. Ya, itu orang yang kerasukan jin gitu. Bahkan lebih dari itu adalah disebutkan bahwasanya inspirasi Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari setan. Ya, tidak terlepas dari situ. Ya, sumber Al-Quran juga sering di zaman dulu, ya, sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran disebut sebagai buah karya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan karya Nabi Muhammad SAW yang berasal dari dongeng-dongeng terdahulu atau asatirul awalin. Ya, dan juga sempat dijelaskan bahwa Al-Quran itu Rasulullah itu diajarkan untuk menyusun Al-Quran oleh orang-orang ajam atau orang-orang yang karena itu bahasanya memang bahasa-bahasa yang sangat indah, walaupun ini juga semua anggapan ini terpatahkan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian dari kalangan orientalis barat pun bagaimana mereka mengkaji Al-Quran, ya. Kemudian berupaya melacak sumber-sumber Al-Quran yang bisa dikatakan bermula dari tahun 1900-an, ya. Dimulai dari Abraham Geiger, Yahudi. Jadi kalau misalnya Abraham Geiger ini juga orientalis barat yang memiliki pendapat bahwasanya Al-Quran itu merupakan merupakan intisari atau sumbernya, salah satu rujukannya atau rujukan utamanya adalah berasal dari Yahudi. Ya. Dalam penelitiannya, Geiger sampai pada kesimpulan bahwa seluruh ajaran Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran dari awal menunjukkan sendiri asal-usul Yahudinya secara transparan. Oh, ini PPT-nya belum berubah ya? Belum, Ustaz. Saya kira di Oh, tempat saya aja.
Coba sebentar. Kalau kayak gini bisa kerubah nggak kalau kayak gini? Sudah. Berubah. Kecil. Berubah tapi kecil ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Sudah. Oke. Saya lanjut ya. Ini berubah nggak? Di saya masih yang definisi dan makna. Oh, sekarang udah berubah. Teori berubah, Gitu ya. Ustaz. Tapi kecil yang di Oke. Semoga kelihatan ya teman-teman. Asatidz sekalian. Baik, selanjutnya dalam penelitiannya Geiger pada kesimpulan bahwa ajaran Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran dari awal menunjukkan sendiri asal-usul Yahudinya secara transparan. Tidak hanya sebagian besar kisah para nabi, tetapi berbagai ajaran dan aturan Al-Quran pada faktanya juga bersumber dari tradisi Yahudi. Selain Geiger, banyak sarjana-sarjana Yahudi atau orientalis dari pihak Yahudi yang berupaya keras membuktikan bahwasanya asal-usul Al-Quran secara sepenuhnya berada dalam tradisi Yahudi dan bahwa Nabi Muhammad ya lebih lanjut Geiger itu nanti dijelaskan di teori pengaruh. Ya. Ini sekilas dulu. Baik, masih dalam sumber Al-Quran. Ya. Jadi tidak hanya Geiger saja yang menjelaskan bahwasanya yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu memiliki para orang yang Al-Quran itu tidak lebih dari aliran penyimpangan dari tradisi Kristiani, ya, dan bahwa Muhammad hanyalah seorang pengikut Kristen yang mengajarkan suatu bentuk aneh agama Kristen. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu dijelaskan Nabi Muhammad ini uh, mengikuti seorang Yahudi tertentu, kalau di sini dijelaskan malah lebih jauh daripada itu. Dia sudah mengikuti, disebutkan ajarannya menyimpang seperti itu. Ya. Nah, karya kesarjanaan Kristen modern, ya orientalis modern itu seperti upaya pengungkapan kristologi Al-Quran ya, pada tahun 1839. Baik, selanjutnya ya. Jadi tadi ada asumsi dari Yahudi, kemudian asumsi dari Kristen. Nah, ini ada asumsi bahwa terdapat kemiripan Suaranya putus-putus kan? Iya, saya kira bagian Oh putus-putus. iya. Rahim suaranya menyendat. juga dijadikan sebagai dasar oleh para sarjana Barat untuk teori baru. Ya, dalam istilah Al-Quran itulah Taurat dan Injil. Suaranya juga putus. masih ini Yahudi dan Kristen. Oh, berarti memang sinyal. Gimana, Ustaz? Dia terlempar ya? Sepertinya. Iya, terlempar.
Afwan terpental. Baik, coba saya share screen ya. Izin tidak menyalakan kamera terlebih dahulu. Kalau Anda gimana? Anda share screen satu. Kalau emang lag. Baik, melanjutkan tadi ya. Nah, akan tetapi dari penjelasan tadi, jadi ada yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari Kristen dan juga ada yang menganggap bahwasanya Al-Quran bersumber dari Yahudi. Tapi salah seorang orientalis Barat, Franz Rosenthal, mengkritisi penyamaan sumber Al-Quran yang disamakan dengan Yahudi dan Kristen. Ia mengemukakan bahwa meskipun kajian-kajian semacam itu berhasil menemukan bukti yang meyakinkan mengenai pengaruh asing terhadap spiritual dan intelektual Nabi Muhammad, upaya-upaya tersebut tidak mungkin menjelaskan secara memuaskan kebetulan dan mentransformasikannya ke dalam suatu kekuatan abadi yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Bahkan lebih jauh, Rosenthal menilai bahwa kajian-kajian semacam ini, yaitu yang menyatakan bahwasanya sumber Al-Quran itu dari Yahudi dan Kristen itu hanya menyentuh kulit luar dan tidak pernah mencapai intinya. Jadi anggapan-anggapan Nabi Muhammad itu menerima pengaruh-pengaruh dari lain, ya. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad membuat Al-Quran, menciptakan Al-Quran sendiri pun meragukan hal itu, ya. Karena itu tidak bisa menjelaskan banyak hal di lain hal itu. Baik, selanjutnya, proses pewahyuan Al-Quran, ya. Kata wahyu juga di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan untuk wahyu terkait dengan Nabi Muhammad, gitu ya. Tapi wahyu yang memerintahkan agar meneguhkan pendidikan orang beriman kepada Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa, ya, agar menyusui anaknya, kemudian bahkan kepada lebah pun Allah juga menggunakan kata wahyu, ya, turunan dari wahyu atau auhayna, ya. Tapi terlepas dari penggunaan kata wahyu yang digunakan oleh berbagai macam objek utama wahyu di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Kandungan wahyu juga disebut sebagai Alkitab, ya, ilmu, huda, petunjuk, syifa. Nah, kita sama bahwasanya malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu bernama Jibril, ya. Nah, kemudian Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya, yang dimana para mayoritas ulama bersepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan, ya. Nah, dalam sejarah pemikiran Islam, gagasan tentang hakikat wahyu yang diterima Nabi menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam bentuk lafaz maupun maknanya, ya. Dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti mengemukakan cara-cara pewahyuan sebagai berikut, yaitu wahyu yang datang laksana gemerincing lonceng, kemudian wahyu yang menghujam hati oleh Jibril, kemudian yang ketiga Jibril menyampaikan wahyu dengan merupakan diri sebagai manusia, yang keempat wahyu disampaikan oleh Tuhan secara langsung tanpa perantara, baik ketika Nabi Muhammad bangun, ya, terjadi. Nah, ada beberapa kondisi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dan ini dikumpulkan dari beberapa hadis yang menjelaskan kondisi beliau, ya, yaitu diantaranya adalah keringat mencucur dari dahi Nabi ketika menerima wahyu, ya, bahkan dalam kondisi malam yang sangat dingin. Kemudian Nabi menutup kepalanya, ya, kemudian kulitnya berwarna merah, mendengkur seperti tidur atau bergemeletuk seperti unta muda. Wajah Nabi memucat labu. Nabi juga pernah dalam keadaan tidak sadar diri, ya, setelah menerima wahyu. Kemudian disebutkan juga, ya, paha Zaid bin Sabit, ya, waktu itu tertindih, ya, paha Nabi ketika datangnya wahyu hingga terasa terbebani seakan-akan hendak patah. Demikian juga unta yang tengah ditumpangi Nabi ketika wahyu turun itu tidak kuat menahan bebannya hingga Nabi harus turun. Nah, ini adalah kondisi fisik di mana Rasulullah ketika menerima wahyu. Nah,
Akan tetapi, ya, gejala-gejala fisik yang dialami Nabi Muhammad SAW pada masa-masa kenabian itu menimbulkan sejumlah spekulasi, ya, di kalangan orientalis Barat. Jadi para orientalis itu berasumsi bahwasanya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya, gejala-gejala fisik tersebut biasanya pada masa itu dikaitkan dengan penyakit epilepsi, ya, atau ayan kalau di Indonesia biasanya, ya, kalau misalnya bahasa kita biasanya diperluas oleh para sarjana barat modern seperti Gustav Well yang merupakan sarjana barat modern berupaya membuktikan secara ilmiah bahwa Nabi menderita sejenis epilepsi. Teori ini kemudian dielaborasi oleh Alois Spenger dengan menambahkan bahwa Nabi juga menderita histeria. Ya, histeria itu mungkin seperti penyakit panik, ya. Nah, bahkan lebih lanjut, ada juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu mengidap skizofrenia, ya. Nah, akan tetapi, ya, anggapan-anggapan ini dibantah oleh salah satu tokoh Muslim juga, ya, Fazlur Rahman, ya. Karena bila diteliti secara seksama, teori tentang penyakit epilepsi ayan itu menghadapi sanggahan yang menurut kami akan memporak-porandakannya. Jadi tuduhan itu sangat tidak berdasar, bahkan sangat lemah. Pertama, kondisi ini baru timbul ketika Nabi Muhammad memulai kenabiannya pada usia sekitar 40 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ini dituduh sebagai ayan itu sangat terlalu terlambat gitu, karena wahyu turun ketika Nabi umur 40 tahun. Kemudian hadis yang menjelaskan bahwa kondisi tersebut hanya terjadi bersamaan dengan wahyu yang turun dan tidak pernah terpisah. Dan di luar itu Nabi Muhammad tidak pernah menderita epilepsi maupun ayan gitu, ya. Nah, terakhir, hampir tidak bisa dipercaya bahwa suatu penyakit yang jelas terlihat seperti penyakit ayan ini tidak mampu diidentifikasi secara jelas dan pasti oleh masyarakat yang berpengalaman seperti masyarakat Makkah ataupun Madinah. Jadi teori yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini mengidap penyakit gangguan jiwa, kemudian epilepsi, histeria, dan lain-lain tidak berdasar, karena yang pertama, kondisi ini baru ada ketika Nabi menerima wahyu. Yang kedua, kondisi ini, ya, Nabi Muhammad, kondisi fisik, keringetan, dan lain-lain, itu hanya dirasakan ketika wahyu turun. Dan yang terakhir, sangat mustahil orang-orang di sekitar Nabi itu tidak menyadari penyakit yang sangat, kalau di masa kita sekarang ini juga sangat kelihatan. Ya. Bahkan salah seorang orientalis Barat, ya, Watt menegaskan bahwasanya para orientalis terlalu memusatkan perhatiannya pada hadis-hadis tertentu ketimbang pada Al-Quran. Ya, terlalu sedikit perhatian yang dicurahkan pada kenyataan bahwa Muhammad adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya ditinjau dari berbagai segi. Sangat tidak masuk akal seorang penderita epilepsi atau histeria atau bahkan gangguan emosi yang tidak terkendali dapat menjadi pemimpin ekspedisi-ekspedisi militer yang aktif, pemandu yang kalem, yang maksudnya ini yang sangat berwibawa, berpandangan luas dari suatu negara, kota, serta suatu masyarakat keagamaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi anggapan ini juga sangat lemah gitu, bahkan di kalangan orientalis Barat sendiri gitu. Kenapa? Karena memang anggapan ini, ya, itu terpatahkan ketika melihat sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah memimpin perang, bagaimana Rasulullah berdiskusi, dan juga bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, nah selanjutnya subbab terakhir dari pembahasan originalitas Al-Quran, yaitu teori pengaruh lainnya terhadap Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan, ya, ada Abraham Geiger di awal juga sudah berkata, ya, memiliki pendapat bahwasanya Al-Quran itu bersumber dari Yahudi. Nah, jadi dari teori pengaruh lainnya, ya, yang baik juga, terdapat dua kelompok besar yang membahas tentang teori pengaruh. Pertama ialah mereka yang mengadakan adanya pengaruh Yahudi di dalam Al-Quran, dan yang kedua ialah mereka yang berasumsi adanya pengaruh Kristen dalam Al-Quran. Ya. Memang ada lagi nanti yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Yahudi dan Kristen, seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya tadi sedikit ketika kita membahas sumber wahyu, kesamaan-kesamaan ketika memang ada kesamaan atau ada penyebutan sebenarnya memang dikarenakan beberapa kitab sebelumnya, ya, Taurat, Zabur, dan Injil adalah sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama membawa misi yang sama, ya, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persamaan-persamaan itu juga sebenarnya, ya, karena Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu.
Tapi ketika dikaitkan dengan ajaran Yahudi dan Kristen ini sungguh sangat tidak berdasar. Nah, Abraham Geiger yang berkata, tentunya tema dari risalah ini telah lama dikenal dan diketahui bahwa Muhammad dalam Al-Quran banyak sekali mengambil dari Yahudi. Ya. Ini dikarenakan Nabi Muhammad disebutkan sering berinteraksi dengan masyarakat Yahudi. Meski untuk pengambilannya tersebut tidak banyak memiliki pijakan yang jelas, ia menegaskan bahwa hal tersebut berdasarkan pada dua fakta. Pertama adalah fakta tentang adanya unsur-unsur agama yang lain yang diambil alih dan dipadukan ke dalam agama Islam. Geiger berasumsi bahwa penyerapan gagasan tertentu menjadi mungkin karena sebuah budaya relatif terbuka bagi masuknya konsep budaya lain. Kedua, fakta yang menunjukkan kita memperlihatkan bahwa gagasan yang dipunyai itu berasal dari tradisi Yahudi, bukan Kristen atau Arab kuno. Jadi kalau misalnya Geiger lebih kekeh, dia bilangnya ini memang dari Yahudi saja gitu. Jadi tidak ada dari Kristen ataupun dari Arab pagan atau Arab kuno. Nah, selain itu Geiger memaparkan sejumlah indikasi antara lain dari segi kosakata yang berasal dari bahasa Ibrani seperti tabut, jannatu adn, Jahannam, dan sebagainya. Ia berargumen bahwa gagasan-gagasan tersebut masuk ke dalam agama Islam secara langsung dari literatur rabbinik atau dari Alkitab berbahasa Ibrani yang ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Selanjutnya ada Theodore Nolde. Ya. Nolde berpendapat bahwa Al-Quran merupakan hasil karangan Nabi Muhammad. Nolde menyatakan bahwa sumber utama wahyu yang dibawa Muhammad bersumber dari kitab Yahudi. Semua ajaran-ajaran Al-Quran, misalnya kisah-kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan aturan-aturan yang dibawa oleh Muhammad, mulai dari surah yang pertama secara jelas tiruan dari kitab Yahudi. Di antara contoh yang dikemukakan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat syahadat ini menurut Noldek diadopsi Muhammad dari kitab Samuel. Ya. Nah ini memang belum saya lihat ya terkait dengan kitab ini. Kemudian bacaan basmalah sebagai ayat yang terletak di bagian depan surah, menurut Noldek, kalimat ini biasa diucapkan saat akan melakukan perbuatan ibadah yang sudah dikenal dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dari tradisi Yahudi inilah, tegas Noldek, Muhammad kemudian menirukan hal yang sama, terutama pada saat ia di Madinah untuk naskah Undang-Undang Madinah dan sebagainya. Kemudian ya, dua tokoh selanjutnya adalah William Muir dan John Wansbrough. Nah, William Muir mempopulerkan gagasan tentang teori pengaruh secara menyeluruh. Jadi kalau yang tadi Yahudi, ini Yahudi dan Kristen. Ya, Muir mengatakan bahwa Muhammad mengambil ajaran yang dibawanya dari Yahudi dan Kristen. Pengambilan itu terjadi, kata Muir, melalui keterhubungannya dengan pengikut dari kedua agama tersebut ketika di Mekah, Madinah, dan Ukaz. Ya. Nah, kemudian John Wansbrough, ya, kenabian Muhammad dianggap sebagai tiruan dari kenabian Nabi Musa alaihissalam yang dikembangkan secara teologis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab. Al-Quran menurutnya bukan merupakan sumber biografis Muhammad, melainkan sebagai konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang Mi'raj. Wansbrough mengungkapkan bahwa informasi dalam Al-Quran adalah tidak benar. Quran Surat Al-Isra ayat 1 menunjukkan adanya tambahan. Ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan perjalanan malam Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dimodifikasi oleh penulis Al-Quran yang dalam konteksnya di sini adalah Nabi Muhammad, sehingga seolah-olah Nabi Muhammad sendiri yang melakukan perjalanan malam tersebut. Nah, seperti itu. Jadi teori pengaruh ini ada tiga. Sebenarnya tadi jelaskan dua ya, soalnya sempat memberikan masukan gitu. Yang pertama seperti dari Abraham Geiger dan Theodore Noldek itu mengatakan bahwasanya terpengaruh dari Yahudi. Ya, kemudian William Muir dari dua sisi, ya, Yahudi dan Kristen. Yang terakhir John Wansbrough lebih ke arah Kristen ya, karena memang ini kan teologi Nabi Musa ya, seperti itu. Baik, seperti itu teman-teman sekalian, asatidzah dan asatizah dan juga Buya yang sudah bergabung. Sekian dari saya terkait dengan originalitas Al-Quran. Tentunya ada banyak hal yang memang harus diperbaiki karena memang ini merupakan hal yang baru juga gitu. Jadi ketika dapat materinya juga pengaruh itu seperti apa, dan akhirnya kitab-kitabnya memang masih sangat terbatas. Ini kebanyakan memang diambil dari kitab bukunya Taufik Antaran Amal. Baik, seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Waalaikumsalam. Ustazah. Mungkin ada yang bertanya kepada Ustaz Fahim. Tafadhol jika ada yang ingin menambahkan. Izin mohon maaf, menonaktifkan kamera. Sinyalnya lagi tidak bersahabat. Ustaz Fahim, mohon izin. Kalau tentang kan pembahasan yang atau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya, itu termasuk salah satu pembahasan ini atau ada pembahasan lainnya ya terkait ini? Kemudian yang tadi tentang Al-Quran adalah sumbernya itu adalah budaya, bukan dari yang lain, itu mungkin tahu bagaimana kok siapa pencetusnya teori itu, Ustaz? Dan kok bisa gitu? Teori yang Baik, mungkin. saya langsung ini aja ya. boleh Ustaz, tafadhol Ustaz. Langsung masuk aja nih. Baik, Bu ya. Whiteboard. Sebentar. Saya goresannya kelihatan nggak? Kelihatan Bu ya? Kelihatan ya. Coretannya ada? Ada Bu ya? Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, Anda tadi sudah bagus menjelaskan petanya. Sebelum sampai ke pertanyaan terakhir, saya jelaskan dulu pengantarnya. Jadi, ada teori namanya teori orisinalitas. Ya. Apa namanya? Ya, bolehlah disebut tentang kalau ke bahasa kita apa ya? Kemurnian atau asal usul kali. Atau asal usul kali ya. Asal usul. Nah, dari asal usul ini teks yang lalu, teks terdahulu. Ada yang dengan cara budaya. Ada juga yang X. Nah, X ini termasuk nanti orang yang menyebutkan gila segala macam itu. Dahulu, karena persoalannya pertanyaannya tentang Al-Quran. Al-Quran itu asalnya apa sih gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Apakah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad atau bagaimana? Nah, ini yang akan jadi konsentrasi orang-orang orientalis di masa awal, ya. Ini masa awal loh ya. Maka mereka, karena mereka ini punya basic dua aja, kalau di Eropa kan dua aja. Kalau enggak Jews, kalau enggak Kristen ya, kalau enggak Yahudi, kalau enggak Kristen. Nah, teks terdahulu berarti menunjukkan tuaan, umur ya, umur teks. Ada ungkapan orang Arab dulu al-falahu lil mubtadi, kan ada istilah begitu ya. Sukses itu milik yang pertama, siapa yang mulai walaupun nggak sempurna. Maka mereka melihat ada nggak unsur kesamaan teks Al-Quran dengan Yahudi atau teks Kristen, gitu. Maka muncullah teori
menyamakan isi Al-Quran dengan Yahudi dan Kristen. Nah, di sini munculnya, ya. Kalau tadi Anda menukil bahwa Nabi Muhammad itu mengadopsi dari Yahudi, gitu ya. Nah, itu teorinya si Geiger. Nah, teori tentang Yahudi ini si Geiger yang menggegerkan. Geiger dan teman-temannya lah, ya. Sedangkan di sini ada Nolde, ya. Ada Wansbrough, ya. Nah, ada gabungan. Gabungan itu siapa namanya? Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey mengatakan bahwa Al-Quran itu diadopsi dari Bible, dua-duanya. Mau teks perjanjian lama ataupun perjanjian baru gitu. Nah, Arthur Jeffrey teorinya nggak pakai teks terdahulu aja, dia dikembangkan oleh Arthur Jeffrey. Teori yang dia kembangkan itu namanya foreign vocabulary, kata serapan asing. Nah, ini nanti saya bedah ini ya, ada bukunya, nanti saya bagi semua ke Anda, PDF-nya, kalau bisa Anda cetak ya. Kata serapan asing, kata serap asing ini mereka, si Arthur Jeffrey berhasil mengemukakan berapa kali lipat gitu daripada yang ditemukan oleh Imam Suyuti. Gitu. Nah, perdebatannya nanti Al-Quran itu Arabik atau bukan Arabik gitu. Itu perdebatannya seperti sana. Oke. Tadi saya menyebutkan ada budaya ya. Nah, teori budaya. Salah satu hasil budaya adalah bahasa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin mungkin iman Anda bisa runtuh. Kalau iman saya biasa aja. Ya. Saya mau tanya kepada Anda. Duluan Quran atau bahasa Arab? Duluan mana? Quran. Quran, Beneran. Quran, Bu ya. Iya. Bentar dulu. Coba ini. Ya. Kan Allah turunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di negeri Arab, ya kan? Nah, Arab. Di Arab sudah ada bahasa belum sebelumnya? Sudah, Bu ya. Sudah. Jadi waktu Al-Quran turun, Al-Quran mengikuti bahasa Arab atau bahasa Arab mengikuti Al-Quran? Bahasa Arab mengikuti. Bahasa Arab mengikuti Al-Quran. Ayo, yang mana yang benar? Al-Quran kan udah turunnya berkali-kali kan Bu ya, dari Arsy ke langit atas, kemudian baru. Ini yang makanya saya minta nanti Anda kemukakan teks Al-Itqan ya. Al-Itqan. Nah, ini justru teori ini yang lebih menarik daripada cuma bahas yang versi orang orientalis itu nggak seru. Orientalis itu pembahasannya kayak anak kecil aja itu. Mirip Yahudi karena ada teks yang sama dengan Yahudi. Itu nggak filosofis, nggak, ya bagi saya nggak berkualitas lah perdebatannya mereka. Jadi kita boleh ngomong begitu, ya kan Quran kita, ngapain Anda takut juga kan? Oke, makanya coba buka. Ini tutup aja dulu ya. Ini pertanyaan buat Anda dan buat saya juga. Allah ketika menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad orang Arab kan gitu. Berarti sebelum Nabi Muhammad sudah ada bahasa Arab dong. Ini logika biasa. Belum pakai iman tuh belum. Nah, coba buka Al-Itqan Nau Sadis Ashar ya, Nau 16. Nah, di sini ada jawabannya nanti saya tunjukin di situ. Di Kaifiyatul Inzal. Cara inzal, bukan inzal ilmu fiqih ya, jangan salah baca nih. Oke.
Sebentar. Share screen atau gimana, Bu ya? Share screen atau gimana? Ya, Berarti dimatiin dulu, Pak, Bu ya? ya. Coba. Waduh, kenapa saya jadi gaptek gini? Bentar. Oke. Dah. Ya. Ada yang bisa bantu? Kaifiyatul inzal. Oke. Coba yang Nomor 6. Sadis Ashar. Kaifiyatu inzalihi. Kalau Anda perdebatannya kan sudah biasa mengenai turun dari Al-Quran ke Lauh Mahfuz, ya. Turun ke Sama'id Dunya, itu sudah biasa. Nomor 16, Bu ya? No 16. No 19, masalah salisah, masalah yang ketiga. Di situ ada jawabannya. 16 ada kategori, Pak. Nyarinya pakai yang di belakang. Apa? Coba Anda cari Fihris di belakang. Fihrisnya ke belakang dulu. Terus mana Fihrisnya? Itu indeks, masih indeks. Itu dia. Terus bawahnya. 16. Itu 16 tuh. Kaifiyatu inzalihi. Terus yang halaman 125. Terus 125. Ya. Dapat. Oke. Itu dia. kaifiyatul Al-mas'alah as-saniyah kalau di situ ya. Oh ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad yang mutasil al-Imam As-Suyuti qal. Nanti kalau akhir kuliah saya kasih Anda ijazah kitab ini ya, dan semua mu'allafat Imam Suyuti. Insyaallah. Kalau Anda masih punya sanad yang lebih tinggi ya ini aja, sekedar tabarukan aja ya. Al-mas'alah tsaniyah fi kaifiyatil inzal wal wahyi. Ini cara jawab sebenarnya secara filosofis atau secara ontologi namanya. Secara ontologi Al-Qur'an itu berasal dari siapa? Itu ini akan terjawab di sini nanti. Sebentar. Kalau Anda yang share screen, saya masih bisa nulis ya, masih bisa coret. Gaptek banget ya. Biasanya kalau pakai HP masih bisa. Sebentar. Saya coba dulu ya. Biasanya saya screen saya yang share sendiri. Saya juga yang nyoret-nyoret biasanya. Kayaknya nggak bisa sih. Oke, sudahlah. Nggak apa-apa. Oke, bantu ya. Coba kursor Anda diketin ke bacaan saya. Digedein dikit lah. Dideketin dikit. Matanya udah soak soalnya. Qala al-Asfihani, berkata Imam al-Asfihani yang punya kitab tafsir ya. Fi awail tafsirihi, dalam awal tafsirnya, ittafaqa ahlu sunnati wal jamaah ala anna kalam Allah munazzal. Ittifaq nih bahwa ahlu sunnah, ini ahlu sunnah ya, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Syiah, ahlu sunnah. Bahwasannya kalam Allah munazzal. Kalam Allah itu diturunkan. Itu sepakat. Ini boleh Anda tandain ya. Anna kalam Allah munazzal. Tapi ikhtalafu fi ma'na al-inzal. Ya. Mereka ikhtilaf inzal itu maksudnya apa? Kalau inzal di fikih kan khurujul mani. Kalau di sini bukan khuruj. Beda lagi. Faminhum man qal izharul qira'ah. Nah, ada yang bilang izharul qira'ah, menampilkan qira'ah. Ada yang mengatakan alhama kalamuhu Jibrila, Allah mengilhamkan kalamnya kepada Jibril, wa huwa fis sama. Sama itu bahasa Arab artinya wa huwa alin minal makan, suatu tempat yang tinggi.
Oke. Lalu Jibril addahu fil ard, menyampaikannya ke bumi, wa huwa yahbitu fil makan, dan dia turun. Ada inzal, ada tanzil. Nah, jadi inzal itu dari sama ke ard. Lalu dari ard ke bumi itu tanzil disebut. Ahaduhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam in khala'a, ini menarik nih istilahnya nih. In khala'a, melepaskan dimensi basyariahnya, min suratil basyariyah ila suratil malakiyah, kepada dimensi malaikat. Nah, jadi Nabi ini berubah jadi malaikat, kayak saya super. Kalau Anda nonton Dragon Ball lah, kira-kira begitu. Berubah bentuknya. Wa akhazahu min Jibril, lalu ia mengambil dari Jibril. Nah, ini penjelasan Asfihani, dan imajinasinya sangat keren sekali menurut saya. Jadi dia bisa berimajinasi Nabi ini berubah, inkhala'a, meninggalkan sisi basyariahnya lalu berpindah ke dimensi malakiyah. Oke. Yang kedua, annal malaka inkhala'a ilal basyariyah, atau sebaliknya, malaikat meninggalkan sisi kemalaikatannya lalu menjadi manusia. Lalu mengambillah rasul darinya. Wal awwal as'abul halain. Yang pertama sulit dibayangkan, khaliyain. Sulit untuk dikhayalkan, kira-kira gitu. Atau ashabul halain juga boleh, ya. Dua-duanya boleh dibaca. Oke. At-Tibi mengatakan hal yang mirip, ya. Coba At-Tibi. Qala At-Tibi, Imam Sastra, dalam sastra Al-Quran, la'alla nuzul Al-Quran ala Nabi SAW, ayat talaqqaf itu ta'khuz. Istilah akhoza boleh diartikan dengan talaqqafa. Bahwasannya malaikat mengambil dari Allah talaqqufan ruhanian, secara ruhani, summa yuhfizuhu wa yahfazuhu min al-luhil mahfuz, atau Allah turunkan ke Lauh Mahfuz lalu malaikat menghafalnya dari Lauh Mahfuz, fayanzil bihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW, wa yulqihi alaihi, dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, adapun Al-Qutub Ar-Razi, wah ini bukan nama saya, ya. Ar-Razinya nama saya itu. Fi Hawashil Kasyaf, dia membuat hasyiah kitab Kasyaf. Al-inzal lughatan bimanal iwa. Nah, bukan iwa bahasa Jawa nih. Iwa. Apa arti iwa? Tahrikus syai' min ulwin ila asfala. Dari yang tinggi kepada yang rendah. Nah, ini bedanya. Dari yang tinggi kepada yang rendah. Terus bagian yang berikutnya, coba terusin aja. Paragraf berikutnya hampir sama. Wa qala ghairuhu wa fil munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu aqwal. Ini yang paling menarik, yang berkaitan dengan perdebatan antara orientalis, antara Nasr Hamid Buzaid, Arkon, siapapun peneliti-peneliti ulumul Quran sekarang, lafaznya dari sini. Yang turun itu apa sih gitu? Al-Munazzal itu ke Nabi apa? Yang pertama, ini boleh ditandain, annahu lafzu wal makna. Ya, yaitu lafaz dan maknanya. Wa anna Jibrila hafizal Quran minal luhil mahfuz wa nazala bih. Jadi lafaz dan maknanya turun kepada dihafalkan oleh Sayyidina Jibril dari Lauh Mahfuz. Nah, jadi huruf-huruf Quran itu dari Lauh Mahfuz, 10 harfin minha biqadar bijabil qaf. Satu hurufnya seukuran dengan bukit Qaf, ya. Wa anna tahta kulli harfin minha ma'anin la yuhitu biha illallah. Dan setiap huruf di antaranya mempunyai makna-makna yang hanya diliputi, hanya diketahui oleh Allah. Temu, ya. Wathani, ini teori kedua. Kalau pertama, lafaz dan makna dari Jibril, dihafalkan Jibril dari Lauh Mahfuz. Jadi Quran yang di Lauh Mahfuz sama seperti yang Anda pegang sekarang, ya.
Yang kedua, Jibril innama nazala bil ma'ani khassa. Nah, ini akan memperkuat teori Noldek ini. Jibril hanya turun dengan makna saja. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kal ma'ani, menyadari maknanya, wa abbara anha bil lughatil Arab, lalu menjelaskannya dalam bahasa Arab. Berarti aransemennya dari Nabi, pelafazannya dari Nabi, sedangkan maknanya dari Jibril. Wa tamassaka qailu hadza bi zahiri qawlihi nazala bir ruhul amin ala qalbi. Ruhul amin turun kepada qalbu. Ya, terus Ruhul Amin ini siapa? Apakah Jibril? Belum tentu juga kan? As-salis, nah ini lebih unik lagi. Jadi pendapat yang selama ini Anda anggap liberal, betul liberal, ternyata dulu sudah ada. Bukan berarti ini benar ya. Anna Jibril ulqiya ilaihil ma'na. Disampaikan kepadanya makna wa anna abbara bihadhil alfaz bil lughatil Arab. Lalu Jibril mengibaratkan dalam bahasa Arab, wa an ahlis sama yaqra'unahu bil arabiyyah, lalu malaikat di langit membacanya dengan bahasa Arab, summa innahu nazala bihi kadzalika ba'da dzalik, dan begitulah seterusnya. Nah, ini yang mendekati cuma yang pertama, tapi saya tetap keberatan ya. Anda coba buka kalau di Quran itu surat An-Naml ayat 6 deh. Ada yang hafal nggak? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Ya, sesungguhnya engkau, jadi Anda boleh tambah itu nomor 4 ya. Bahwa Nabi langsung ambil dari Allah, ladun. Ladun itu langsung, nggak ada di situ. Kita boleh menambahkan yang belum sempurna dari kitab-kitab yang lama. Mungkin kitab yang lama teorinya baru sampai di mana, ya boleh kita sempurnakan. Seperti Suyuti mengumpulkan teori-teori lalu dia tambahkan. Anda juga boleh menambahkan. Masa teorinya dibuat oleh orientalis doang kita nggak buat ya. Nah ini perdebatannya di sana tentang kronologis ontologi Al-Qur'an. Al-Qur'an ini turunnya dari mana? Oke, cukup itu. Anda boleh tutup. Coba tadi ada ayat wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Saya yang tulis deh ya. Ada yang ahli khot, tolong dimaklumi tulisannya sangat biasa ya. Wa innaka la tulaqqal ini paling penting. Milladun sesungguhnya engkau langsung mendapatkan talaki Al-Quran min ladun, langsung dari hakimin alim, dari Allah yang Maha Hakim, bukan dari Jibril. Lalu Jibril itu apa? Jibril itu membawa lafaz-lafaz dengan huruf-huruf itu, tapi Qur'annya itu langsung turun ke ruhnya Nabi. Ya, Al-Qur'an itu langsung turun ke ruhnya Nabi. Ya. Nah, kok kadang-kadang Jibril turunnya ke kolbu. Ruh dengan kolbu kan lebih tinggi ke ruh. Ruh ada sir, ada lub. Kalau di Quran kan ada lub ya, albab, ada fuad. Ini strata-stratanya nih. Jibril cuma sampai kolbu. Yang bisa mengakses ruh cuma Allah. Gak bisa. Nah, Jibril turun ke kolbu. Turun ke kolbu membawa lafaz. Membawa lafaz. Tapi sebenarnya inti Qur'annya sudah ada di ruh Nabi. Jadi Jibril itu hanya menurut saya media aja. Media biar supaya Quran itu dari ruh masuk ke kolbu. Di kolbu itulah kemudian huruf-hurufnya dipikul oleh ribuan malaikat ya. Nah, ini ayat ini surat An-Naml
Ya, An-Naml ayat 6. Kita kan lebih senang langsung seperti ini. Nah, ayat ini sepertinya agak kurang diperhatikan oleh beberapa ulama-ulama terdahulu ya. Nah, ini agak perlu jadi perhatian kita di zaman sekarang. Oke. Jadi teorinya tadi kan mirip-mirip Noldek ya. Noldek itu mengatakan apa? Si Noldek, Al-Qur'an itu dari Allah turun ke Nabi Muhammad ya. Lalu Nabi Muhammad menyusun sendiri. Di bawah bimbingan Allah ya. Jadi Nabi Muhammad yang nyusun tapi maknanya dari Allah. Itu pendapat yang ada dalam teks Al-Itqan tadi yang nomor berapa itu ya? Nomor 2 ya. Jibril hanya turun dengan makna gitu. Nah, adapun pandangan-pandangan yang lain itu sangat sinis ya, itu orientalis misionaris yang mereka masih beranggapan bahwa Al-Qur'an itu diambil dari orang-orang terdahulu atau kitab-kitab terdahulu. Nah, lalu pertanyaan Anda tadi, Afnia tadi nanyanya, budaya, kita kembali ke budaya. Budaya kan budidaya, hasil kreasi manusia. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu qadim. Kalau qadim berarti ghair makhluk dong, tidak dicipta. Budaya dicipta. Makanya saya pertanyaannya tadi, lebih dulu Al-Quran berbahasa Arab atau lebih dulu Al-Quran atau bahasa Arab? Ya lebih dulu Al-Quran lah, ya, karena dia qadim. Nah, sedangkan bahasa Arab, ini kita harus bedain ya, bahasa Arabnya Sibawai. Sibawai ini kan merumuskan teori tentang Nahwu Sharaf. Itu setelah terjadi perdebatan hebat, maka muncullah mazhab Kufah dan Basrah, dan Sibawai salah satu tokohnya. Al-Quran turun sebelum ada Kufah dan Basrah itu. Ya. Maka Al-Quran tidak ikut-ikutan dengan perdebatan Sibawai. Jadi mau Sibawai dan Al-Kisai ngomong apa aja itu urusan mereka. Al-Quran terlepas dari itu. Al-Quran lebih dulu dari perdebatan Nahwu Sharaf dan segala macam. Jadi Al-Quran bukan produk budaya. Al-Quran adalah kalam ilahi yang qadim, bukan produk budaya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang budaya tidak bisa menakarnya. Muncul lafaz alif lam mim, alif lam ra, ya, ha mim. Nah, ini menunjukkan budaya mana yang ngerti teks ini kan nggak ada. Nggak ada di budaya Arab. Teks ini tidak pernah ada dalam budaya Arab. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad, nggak ada. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ini nggak kena nahwu sharaf. Jadi jangan mencoba menyalahkan Al-Quran secara nahwu sharaf dengan kitab Ujurumiyah atau dengan Alfiyah, itu nekat namanya ya. Nanti gampang, bantainya gampang. Ya, coba Anda i'rab alif lam mim, i'rabnya gimana? Alif lam ra, i'rabnya gimana? Ini pertanda bahwa Al-Quran bukan produk budaya. Jadi tidak ada budaya yang menyebutkan dalam bahasa Arab lafaz alif lam mim. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Gimana? Afni. Siapa tadi? Imam Izzuddin ya? Terjawab ya? Iya Bu ya, Masya Allah. Berarti jika memang sudah jawabannya Al-Quran adalah sesuatu yang qadim gitu ya. Misalnya kalau ada kan banyak liberalis misalnya atau orientalis itu bilang kalau ada hukum itu kan pasti hukum itu kan budaya. Al-Quran turun dengan apa ya, dengan budaya yang ada misalnya, berarti itu udah terpatahkan sekali ya Bu ya. Ya mudah sekali, sangat-sangat mudah.
Jadi nggak usah khawatir yang gitu-gitu mah. Itu perdebatan basic itu. Tapi oleh orientalis itu udah kayaknya udah keren banget. Karena bagi kita tuh biasa. Dan iman anak nggak usah runtuh dengan pertanyaan begitu ya. Iya Bu ya, Masya Allah. Cuman kadang-kadang ngejawabnya itu ya, Bu. Gregetan aja. Dari tadi imannya runtuh nggak? Oh enggak Bu ya, Insya Allah. Membahas Quran dari mana gitu kan enggak ya. Oke, gimana? Jadi intinya tentang originalitas Al-Quran atau asal-usul Al-Quran itu terjawab. Teori-teori orientalis itu bisa dibagi jadi 2 atau 3 ya. Pertama tentang mereka menganggap ini bagian dari teks terdahulu. Teks terdahulu itu dibagi 2 lagi, Bible dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Kristen dan Yahudi. Itu pemetaannya. Terus yang kedua tentang teori budaya. Dalam teori budaya ini, Arthur Jeffrey itu menggabungkan teori tentang teks terdahulu dengan budaya. Budaya di situ artinya bahasa. Maka dia lebih luas daripada sekedar teks-teks kitab suci lama. Dia juga menyebutkan serapan Quran dari bahasa selain Suryaniyah dan Ibrani. Ada bukunya, nanti saya kirim ke Anda semua. Kita bisa bedah nanti ya, insya Allah. Sedangkan di kalangan Muslim sendiri juga ada teori-teori yang tadi saya sebutkan kepada Anda. Ada yang mirip dengan teorinya Noldek, mirip dengan itu, ada yang berbeda. Ya, kira-kira begitu. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Sudah ya, udah kenyang ya. Oke, kalau udah kenyang, ya pekan depan lagi lah. Coba, saya mau lihat ya, Anda aktif. izin Bu ya. Hadir nggak nih? Semua coba diaktifin videonya sebentar saja. Ya, Izin kalau bertanya Bu ya. sudah. Kenapa? Kan kalau misalnya tadi yang saya coba baca-baca itu kan tuduhan itu dilempar ke Nabi Muhammad Bu ya, tapi saya lupa bukunya apa, tapi kalau nggak salah itu yang menulis orang Indonesia juga, kaitannya dengan Nabi Muhammad juga terkait dengan skizofrenia. Kemudian yang diserang di sini itu adalah Nabi Ibrahim Bu ya. Jadi Nabi Ibrahim terkait dengan mimpinya yang yang akhirnya menyembelih Nabi Ismail seperti itu Bu ya. Nah, itu apakah termasuk juga Bu ya, seperti apa Bu ya? Maksudnya termasuk dari teori-teori yang tadi disampaikan atau memang teori ini objeknya tuh itu yang saya sebut tadi teori X. Teori X itu yang menghubungkan dengan penyakit-penyakit, itu sangat tidak ilmiah. Mengada-ngada, penuh kebencian, dan masa yang nggak ilmiah kita balas. Yang balas kan waktu itu cuma siapa? Haikal, siapa namanya? Tapi Haikal juga bukan seorang ulama, maka balasan dia juga nggak oke. Saya punya bukunya, tapi ada dosen saya minjem, dia udah keburu meninggal, belum dibalikin bukunya. Jadi teori itu semua muncul dari William Muir, kemudian siapa namanya, ya termasuk orang-orang yang semasa dengan Geiger itulah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu punya penyakit ayan. Gitu. Itu berlebihan sebenarnya, karena mereka kalau benci jangan gitu-gitu amat ah. Ya. Jika kita menggunakan itu, maka akan berlaku juga pada Yesus dan Musa. Musa juga melakukan hal yang sama. Yesus juga mengalami yang sama, Isa. Nah, jadi teori-teori dia itu muncul dari mereka itu di zaman masa-masa sedang berinteraksi di awal masa dengan
ajaran Islam. Nah, muncullah teori-teori sampah kira-kira begitu. Kalau sekarang udah nggak ada yang berani membahas itu. Kalaupun ada di Indonesia yang itu menukil, dia cuma menukil. Atau yang kelompok-kelompok freedom itu ada dulu zaman-zaman saya masih kuliah itu ya. Ada grupnya di Google itu ada. Tapi itu kelompok-kelompok bahkan mereka tidak respect dengan agama manapun, nggak respect dengan Islam, Kristen, semua musuh semua agama lah. Ya tetap kalau sekarang ya bisa dikenakan penistaan itu, penistaan agama. Jadi kita nggak akan menanggapi hal-hal itu. Maka saya sebut tadi X, karena dia tidak ilmiah. Gitu, paham ya? Pan Bu ya, mau Ustaz. mastiin aja Bu, mau tanya. Ini untuk mastiin, berarti Al-Quran itu kalam ilahi atau kalam istilahnya dalam konsep bahasa Arab ya? Gimana itu? Ya, kalau udah kodim ya kalam ilahi. Kalam ilahi udah insya. Iya. Bukan kalam Izzuddin. Nah, tapi Anda harus membedakan. Nah, ini dulu kenapa Al-Bukhari dulu diisukan kafir oleh kawannya yang saklek, namanya Zuhli. Coba Anda baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu suara Anda apa suara Allah? Suara saya ya. Oke, ada awalnya nggak? Ada Awal. akhirnya? Ada awalnya, ada akhirnya. Yasbikuhul adam. Anda pernah tidak membacanya? Ya kan? Kalau kodim kan la yasbikuhul adam. Maka kodim itu di luar bayangan Anda. Jadi Mu'tazilah itu terjebak dalam mentasbih makna kalam Allah dengan makna kalam makhluk. Kalau Ibnu Taimiyah menyerang balik, akhirnya mengatakan huruf Allah juga kodim, huruf Quran juga kodim. Jadi sama-sama mengatakan Al-Quran itu berhuruf, bersuara. Itu ittifaq antara Ibnu Taimiyah dengan Mu'tazilah. Tapi mereka beda. Mu'tazilah mengatakan huruf suaranya makhluk, sedangkan Ibnu Taimiyah bilang huruf dan suaranya adalah qadim. Kalau Ahlus Sunnah yang mayoritas seperti Al-Maturidi, Asy'ari, Fakhruddin Ar-Razi, Ghazali, sampai kepada zaman sekarang, itu yang dianut di Al-Azhar misalnya, atau di Masyaikh Habaib di Yaman, sampai ke Tunis, Maroko, Bin Bayyah, Syekh Al-Buti, itu mengatakan Quran bukan kalam Allah yang bila harfin wala sautin wala naghamin. Kalau saya nggak tertarik dengan itu. Bagi saya kalam Allah qadim titik. Terserah dia mau pakai huruf nggak pakai huruf, itu urusan dia, kan kita nggak bisa menelusuri kekodimannya. Gitu. Jadi kita boleh mengkritisi perdebatan orang masa-masa lalu, tidak masalah sebenarnya. Ya, Anda nggak usah takut ketika Anda harus berbeda dengan orang terdahulu, itu biasa aja. Mu'tazilah aja beda dengan sebelumnya, Asy'ari beda dengan Mu'tazilah, Ibnu Taimiyah beda dengan Asy'ari dan Mu'tazilah. Nah, begitu, itu biasa aja. Mungkin Anda akan mikir siapa kita untuk berbeda. Lah untuk apa Anda sekolah kalau Anda takut berbeda? Ya, biasa-biasa aja. Jadi kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah, dah titik, itu aja. Saya lebih tertarik mengatakan itu kalam Allah, selesai. Qadim itu pada tataran apa? Al-Quran ketika Anda baca, maka bukan disebut sebagai Al-Quran yang qadim. Itu disebut talaffuzuka bil Quran. Lafazmu terhadap Al-Quran itu tidak qadim. Coba kita baca tadi bis, itu kan makhluk dicipta. Benar nggak? Anda tadi membaca nggak? Bis. Dia keluar ketika bibir atas, bibir bawah ketemu. Bis. Berarti ada gerakan. Ada pertemuan bibir. Allah kan baca Quran nggak begitu. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Ketika Allah melafazkan kalamnya, itu kalamnya nggak seperti kita. Maka laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Bukhari itu dituduh ngomong begini, kalau zaman sekarang dituduh liberal lah kira-kira.
Maka Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih difatwakan kafir dan mau dibunuh oleh temannya sendiri. Jadi murid-murid dari temannya, Imam Zuhli namanya, dia punya murid yang sangat emosional, memfatwakan Bukhari kafir. Cuma karena masalah sepele begitu, bayangin coba. Jadi dulu orang-orang dulu memang gampang sekali kemakan hoax. Ternyata sampai sekarang, itu potret ada ulama kemakan hoax itu kayak Zuhli. Potret ulama korban hoax itu Al-Bukhari. Saya nggak tahu Anda ini yang mana nanti ya. Soalnya kan dikatakan juga di antara mukjizat Al-Quran kan juga dari gaya bahasanya itu. Jadi yang terlihat dari gaya bahasa Arabnya atau syairnya itu, Bu ya. Kalau masalah mukjizat, yang paling pasti bahwa mukjizat Qur'aniyah itu ditemukan atau didapatkan oleh orang yang mempunyai perangkatnya. Misalnya Anda ahli bahasa, Anda mengetahui itu. Yang nggak ngerti bahasa Arab nggak tahu kalau Quran itu mukjizatnya di mana. Ya. Misalnya Anda nih belajar ilmu balaghah, nanti Anda ngerasain, canggih juga ya Quran. Gitu. Anda belajar nahwu shorof dengan yang dalam ala ya, kalau belum sampai level apa ya, level alfiyah lah, syarahnya walaupun nggak hafal nggak apa-apa, tapi Anda bisa menguasai itu. Anda baru ngerasain kuwatul i'jaz fil Quran. Itu penemuan Anda. Kalau yang lain kan belum tentu menemukannya. Ya. Jadi klaim bahwa ada i'jaz lughah fil Quran, ya bagi yang mempelajari lughah, kalau standarnya baru ujurumnya seperti fadi, ada namanya fadi entah ditulis pakai do atau dot atau dal ya. Sesuai dengan namanya dia fadi, la syai. Si fadi ini cuma pakai ujurumnya lalu bantah Al-Quran, kan lucu. Al-Quran itu menurut dia salah nahwu shorof. Al-Quran itu maf'ulnya sering kebalik-balik. Itu orang Arab padahal. Orang Arab aja bahasa Arabnya kacau. Karena nahwu shorof itu bukanlah kemampuan lahiriah, tapi nahwu shorof itu emang harus dipelajari. Gitu. Oke, barangkali itu. Jazakallah khairan. Iya kok. Izin Jadi bertanya. Anda nggak usah khawatir kalau belajar orientalis ya, iman Anda nggak akan berubah lah. Insyaallah. Ya, gimana? Cukup? Ini Buya, mohon maaf izin bertanya. Terkait kata serapan ya, yang ada di dalam Al-Quran itu kan, di Al-Quran kan dikatakan bilisanin arabi mubin. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan itu hikmahnya itu apa itu Buya? Karena kan orang orientalis itu kan juga menyerang ya bahwa Al-Quran itu adalah ada beberapa bahasa yang serapan gitu Buya. Lantas kita menggabungkan dengan bilisanin arabi mubin, itu bagaimana Buya? Yang pasti kalau itu bukan teori orientalis. Jadi orientalis itu hanya mengikuti perdebatan yang diukil oleh Imam Suyuti dalam Itqan, lalu kitab khusus yang ditulis oleh Imam Suyuti mengenai Al-Gharib fil Quran ya. Jadi ini ada pembahasan khusus, ada bab khusus kita nanti, tenang aja. Nanti saya bedah lebih banyak, ada 2 kitab, ada 2 buku lah. Nanti Anda akan puas lah insya Allah. Intinya sederhana bahwa sebenarnya Al-Quran itu menyerap atau sebenarnya dia menyebar. Nah, itu yang kemudian, atau kalaupun terjadi serapan, itu kan menjadi mu'arrab. Mu'arrab itu tetap bahasa Arab. Nah, itu mazhab Suyuti, mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan bahwa memang ada serapan dari Habasyah, dari Sanskerta, dari mana, tapi tidak berarti dia seperti bahasa asalnya, dia sudah menjadi mu'arrab, ya, musta'arrab dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas. Nanti saya bahas versi Arabnya dari Suyuti, lalu ada versi Inggrisnya Arthur Jeffrey. Ya, sabar Abidin ya. Siap Buya, syukran lakum. Afwan.
Yakfi ya. Penting poinnya dapat. Ya, iya, Gimana Buya. Afni? Kelas, insya Allah. Kelas? Kalau kata-kata asing nanti akan dibahas oleh Ustaz Saiful Hidayat. Oh, Di ada pertemuan pembahasan ketiga. khusus ya? Iya, betul, Baik, ya. baik. Ya. Baik, baik, kalau tidak ada pertanyaan kembali, maka syukur katsiran kepada Buya atas ilmunya dan pencerahannya untuk kita semua, dan juga untuk asatidz semuanya. Syukur katsiran ala huzurikum. Kalau gitu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Imam mungkin sebelum keluar bisa di screenshot dulu Ustaz untuk absennya. Mohon bantuannya. Baik, syukuran. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Buya. Yap, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.